Saudara pendengar yang kami kasih dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak menolak iman Kristiani. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebagai orang tua Pak Paul yang sudah berikrar di hadapan Tuhan ketika pernikahan orang tua itu diberkati, bahwa akan berusaha mendidik anak-anaknya pada ajaran Kristiani. Tetapi faktanya ketika anak-anak ini seringkali menjadi dewasa, menolak iman itu memang seperti yang tadi kita jadikan tema perbincangan ini. Nah, ini bagaimana Bapak? Betul ya Pak Gunawan, pada kenyataannya tidak semua anak bertumbuh besar menerima iman Kristiani yang kita peluk. Sebagian akan menolaknya. Nah, sudah tentu penolakan anak akan menyakitkan dan mengecewakan hati. Tidak jarang ya kita pun menjadi sedih ya, sekaligus marah. Nah, pertanyaannya adalah mengapakah anak menolak iman Kristiani dan apakah yang mesti kita perbuat bila itu terjadi pada anak kita. Nah, jadi inilah yang akan kita jadikan topik bahasan kali ini Pak Gunawan. Penolakan ini biasanya kan tidak seketika itu terjadi Bapak. Itu kan biasanya bertahap gitu, berangsur-angsur, lalu tiba-tiba kita tahunya, oh dia sudah jauh dari Tuhan. Itu prosesnya seperti apa Bapak? Betul Pak Gunawan, jadi jarang sekali anak-anak itu ya secara seketika menolak. Biasanya memang ini merupakan sebuah pergumulan. Nah, seringkali memang anak nggak menceritakan, jadi kita nggak tahu ya sebetulnya anak sudah mulai bergumul. Nah, biasanya kita baru tahu suatu anak mulai menyatakan sikap. Nah, jadi kita akan membahas beberapa penyebab. Nah, mudah-mudahan para pendengar kita bisa mendapatkan masukan yang dapat mereka nanti terapkan ya. Pertama ya, anak menolak karena dia tidak dapat secara rasional menerima apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, biasanya anak yang seperti itu adalah anak yang cerdas dan kritis. Itu sebab ia tidak dapat percaya begitu saja. Yang mesti dapat memahami imannya secara rasional. Jika tidak, dia akan menolaknya. Sebab semua yang tidak masuk akal sulit dipercayainya. Nah, bila memang inilah penyebabnya, saya sarankan sedapatnya ajaklah ia untuk bertukar pikiran. Jangan padamkan rasa ingin tahunya. Ya, kadang kita memadamkan rasa ingin tahunya dengan perkataan, kenapa kamu kok tidak beriman? Atau, sudah, jangan banyak tanya, percaya saja. Nah, perkataan-perkataan seperti itu membuat anak bukannya beriman, malah berubah pikir. Buat apa saya mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak dapat dijelaskan secara rasional? Nah, jadi sebaiknya ya berilah tanggapan positif terhadap keingintahuannya dan kejujurannya. Katakan bahwa pertanyaannya baik karena keluar dari hati yang ingin mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Jawablah pertanyaannya sesuai dengan apa yang kita ketahui. Bila kita tidak tahu jawabannya, katakanlah tidak tahu. Kita dapat mengenalkannya dengan hamba Tuhan atau buku rohani yang membahas pertanyaannya, dan ya berilah waktu untuk ia bergumul dengan pertanyaan-pertanyaannya itu. Pergumulan intelektual memang memerlukan waktu yang panjang untuk diselesaikan. Ya Bapak, keterkejutan orang tua melihat anaknya ini menjauh dari Tuhan, itu kan seringkali juga disebabkan karena orang tua kurang memberikan perhatian yang penuh kepada anak ini, sehingga dia tidak melihat, tidak peka terhadap perubahan-perubahan anak ini. Kadang memang kita orang tua yang nggak melihat karena memang kita beranggapan anak kita oke-oke saja. Jadi ya udah kita anggap ya dia tanya begini, tanya begitu, ya bukan hal yang serius lah. Jadi kadang-kadang ya memang itu yang terjadi.
Tapi kadangkala anak juga memang ya nggak mau menyatakan sebenar-benarnya ya apa yang menjadi pergumulannya, bahwa misalnya dia sudah nggak bisa lagi percaya karena dia tahu orang tuanya akan bereaksi keras. Jadi yaudah dia hanya mungkin memunculkan beberapa pertanyaan, tapi setelah itu yaudah dia diam. Atau orang tuanya memberikan jawaban-jawaban yang sepertinya kok menggampangkan, yaudah dia diam juga, dia nggak mengatakan saya nggak setuju atau apa. Nah tiba-tiba ya sampai satu titik, nah dia menyatakan sikap dan berkata, maaf saya nggak bisa lagi percaya akan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Iya, kalau bicara tentang rasio Pak Boleh, kan dia juga menghadapi banyak hal yang tidak masuk akal juga gitu loh di dalam kehidupan ini. Tapi kenapa terhadap agama, dalam hal ini terhadap keselamatan misalnya, dia anggap itu sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Nah memang ada betulnya, memang dia membedakannya, bagaimana dia memperlakukan iman, kepercayaan, dan topik-topik lainnya dalam hidup ini. Bukankah ada hal-hal lain dalam hidup yang gak dapat dia jelaskan ya secara lengkap, tapi kok dia bisa tetap ya biarkan sajalah gitu, nggak terlalu mengganggunya. Tapi kok kalau mengenai iman kok begitu penting, menjadi begitu besar dalam hidup dia. Karena ya memang nggak bisa kita sangkal iman itu tuh mempengaruhi seantero hidup kita, Pak Gunawan. Karena misalkan kita beriman pada firman Tuhan, pada Alkitab sebagai firman Tuhan, maka ya sebagai konsekuensinya kita akan menaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi memang perubahan hidup gara-gara percaya itu menyeluruh sekali. Itu sebabnya kalau dia itu nggak bisa terima, dia rasa ya dia nggak mau itu berubah, menaati sesuatu yang akan mengubah hidupnya secara drastik, tapi ya dia nggak mengerti, dia nggak bisa terima secara nalar. Nah itu sebab memang anak-anak seperti ini bereaksi jauh lebih keras terhadap ketidakmengertiannya dalam hal iman daripada ya ketidakmengertiannya dalam hal-hal yang lain. Ya, padahal orang tua itu kan sudah menaburkan benih-benih firman Tuhan itu sejak dia kecil gitu Pak Boleh. Kok tiba-tiba ada perubahan seperti itu atau prosesnya kok menjadi begitu, itu apakah ada pengaruh dari luar itu Pak? Memang bisa ada dari buku yang dibacanya, misalnya yang lebih menekankan bahwa misalnya alam semesta ini ada karena proses yang disebut evolusi, ya bukan karena ciptaan Tuhan. Atau mungkin dia membaca buku-buku filsafat yang tidak memperhitungkan keberadaan Tuhan sama sekali. Jadi mungkin saja Pak Gunawan itu muncul dari interaksinya dengan dunia luar atau dengan ilmu pengetahuan. Nah tapi ya kita sebagai orang tua bagaimanapun memang kita harus ini ya hadapi dengan sabar. Nah maka saya juga mau tambahkan satu lagi masukan ya, jika pada saat seperti ini ya dia menolak untuk beribadah di gereja, kita udah izinkan ya, sebab kita tidak ingin dia menjadi seorang yang munafik. Terpenting adalah ya dia melihat bahwa Tuhan itu real lewat kehidupan kita. Mungkin dia tidak mendapatkan jawaban seperti yang diharapkannya. Mungkin dia tidak memahami semua dan masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Namun pada akhirnya ia melihat bahwa Tuhan itu ada. Dari mana? Nah ini, dia tidak dapat memungkiri kenyataan itu sebab ia melihat bagaimana Tuhan telah memimpin hidup kita. Inilah jalan yang akan membawanya kembali kepada Tuhan. Iya. Apa kalau kita membiarkan dia untuk tidak beribadah di gereja gitu Pak Boleh, tapi kemudian dia bergabung pada kelompok yang katakanlah itu kebatinan atau apa gitu, yang menurut kita itu malah membuat dia jauh dari Tuhan, itu bagaimana Pak? Memang sangat sulit sekali ya kalau kita ini memang bersikap keras. Biasanya anak itu akan lebih memberontak Pak Gunawan. Jadi ada baiknya memang kita ini tidak terlalu ya keras ya, biarkanlah dia memang ya memutuskan, tapi ya kita terus mencoba memonitor dan memberikan masukan-masukan. Namun sekali lagi ya untuk melarang, apalagi kalau anak ini sudah remaja atau dewasa,
akan sulit Pak Gunawan, dan saya sudah melihat seringkali dampaknya adalah ya dia makin memberontak, dia makin nggak bisa menerima apa yang kita katakan, sebab dia akan berkata bahwa ya orang tua ini kok terlalu menekan dia, memaksakan kehendaknya, tidak memberikan kepadanya kesempatan untuk memilih sesuai dengan apa yang dianggapnya benar. Ya, tapi kalau dia menolak kekristenan itu dengan alasan tidak masuk akal, gitu Pak Boleh. Lalu dia terjebak pada suatu ajaran lain yang juga lebih tidak masuk akal, gitu Pak Boleh. Nah, masalahnya adalah buat kita mungkin saja lebih nggak masuk akal ya, tapi bisa saja buat dia lebih masuk akal. Misalnya begini ya, yang dia anggap memang susah dia terima misalnya adalah bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan karena dia orang yang cerdas dan kritis, dia membaca banyak buku-buku ilmu pengetahuan. Nah, bisa jadi dia akan menerima pengajaran yang hanya menekankan kehidupan di dunia ini, mementingkan kehidupan rohani, ya, berbuat baik bagi sesama. Jadi nggak terlalu memikirkan tentang asal-usul siapa yang menciptakan dunia ini dan sebagainya. Nah, bagi dia bisa jadi itu lebih dapat diterimanya karena ya tidak menyangkut hal-hal yang dia nggak bisa terima, yang dia nggak setuju. Nah, yang dia hadapi, yang dia sekarang dengarkan adalah ya masukan-masukan yang ya hanya menolong dia hidup dalam dunia ini dan nggak memikirkan lebih rumit lagi. Jadi ya bisa saja kenapa dia terima karena buat dia ya itu lebih mudah untuk diterimanya. Jadi pergumulan yang dialami itu adalah pergumulan intelektual, Pak, bukan pergumulan iman. Iya, iman dalam pengertian karena kan untuk bisa menerima iman itu ya dia perlu memahaminya secara intelektual. Kalau dia nggak bisa menerimanya secara intelektual, ya dia akan tolak iman itu. Iya. Penyebab yang lain apa Pak? Orang meninggalkan iman Kristen ini? Penyebab kedua adalah anak menolak sebab dia tidak hidup sesuai dengan ajaran atau perintah Tuhan. Memang jauh lebih mudah bagi anak untuk menerima dan percaya pada ajaran firman Tuhan sewaktu ia kecil. Sebab pada masa itu pencobaan moral belum hadir. Nah, pada saat yang menginjak usia remaja, barulah pencobaan-pencobaan itu datang dan dia harus menghadapinya. Salah satunya adalah pencobaan seksual. Nah, ketidakmampuannya melawan pencobaan membuatnya jatuh ke dalam dosa. Dan kehidupan di dalam dosa membuatnya tidak nyaman untuk menghampiri Tuhan. Pada akhirnya ia pun memilih untuk menjauh dari Tuhan. Nah, sudah tentu yang seharusnya dilakukannya adalah mengakui bahwa ia sedang hidup di dalam dosa dan bahwa ia tidak dapat melawan pencobaan. Dengan kata lain, yang seharusnya dilakukannya adalah terus bergumul dan tidak meninggalkan Tuhan. Namun itu tidak dilakukannya. Dia malah memilih menjauh dari Tuhan dan tidak jarang bukannya mengakui kelemahannya, ia malah menyoroti kelemahan orang Kristen. Biasanya dia akan gencar ya menyerang orang Kristen dan bahkan para hamba Tuhan sebagai orang yang munafik. Saya ngerti ya memang tidak mudah untuk mengakui kelemahan dan kegagalan kita. Jauh lebih mudah buat kita menuding dan menunjukkan kelemahan dan kegagalan orang. Dia lebih mudah menyalahkan orang daripada menyalahkan diri sendiri. Dengan cara itu kita berkata bahwa kita tidaklah terlalu buruk, orang lain lebih buruk daripada kita. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya penolakannya terhadap iman Kristiani bukanlah sebuah pernyataan ketidakpercayaan terhadap Kristus, melainkan sebuah pernyataan ketidakmampuan hidup untuk Kristus. Jika ini yang terjadi ya dengan anak kita, sebaiknya kita tidak berdebat ya. Suatu dia mengatakan hal yang buruk tentang sesama orang Kristen atau hamba Tuhan, nggak usah kita ini marah, defensif, nggak ya. Sebaliknya akui bahwa ya kita semua adalah orang berdosa yang tidak selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akui pula bahwa tidak semua orang jujur dan terbuka dengan kelemahannya, dan bahwa jujur dan terbuka itu sulit.
Namun terus sampaikan kepadanya bahwa Tuhan tahu segalanya, tetapi karena kasih Ia tetap menerima kita apa adanya. Bahkan kita yang bergelimang dengan dosa, asal kita bersedia jujur dan terbuka kepadanya. Katakan bahwa Tuhan tidak menolak kita gara-gara kita penuh dengan dosa. Jadi jangan menolak Tuhan gara-gara Ia penuh dengan kekudusan. Nah, jalan untuk membawa anak kembali kepada Tuhan adalah lewat jalan kasih karunia. Iya. Kalau dia menyadari bahwa dia adalah seorang berdosa yang tidak nyaman untuk menghampiri Tuhan, Bapak, bukankah itu sesuatu hal yang positif yang bisa sebenarnya dia pakai untuk lebih dekat dengan Tuhan? Betul, seharusnya begitu ya, kalau saja dia memang mengakuinya, Pak Gunawan, dan rela untuk bergumul melawannya. Tapi masalahnya adalah terutama pada usia-usia remaja, pemuda, di mana gejolak-gejolak ini begitu besar, dia memang belum siap untuk melepaskan kehidupannya yang berdosa itu. Karena itu dia memang sulit untuk datang menghampiri Tuhan, sebab dia tahu dia hidup di luar kehendak Tuhan, di dalam dosa. Maka akhirnya yang dia korbankan adalah relasi dengan Tuhan. Jadi cukup banyak anak-anak di usia remaja dan pemuda meninggalkan Tuhan bukan karena ketidaksetujuannya secara rasional dengan ajaran firman Tuhan, tapi karena mereka memang tidak hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Atau karena pengajaran yang terlalu berat sebelah yang menekankan bahwa karena berdosa lalu dia dibuang oleh Tuhan, gitu Pak. Bisa, jadi ada kalanya karena pengajaran yang kurang tepat, yang diyakininya, dia beranggapan ya udah karena saya sudah jatuh ke dalam dosa, berarti ya udah Tuhan nggak akan menerima saya kembali, saya udah dibuang oleh Tuhan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ya saya kira cukup banyak yang memang berkata ya udah saya sudah jatuh, saya sudah benar-benar kotor, dan kalau saya kembali kepada Tuhan saya harus meninggalkan semua ini dan saya nggak siap sebab saya masih mau hidup seperti ini. Nah akhirnya yang dia tinggalkan adalah Tuhan. Ya, tetapi juga pada usia-usia remaja ini, Pak Bone, ada banyak mereka yang merasa terpanggil oleh Tuhan untuk diampuni dosa-dosanya dan bertobat, gitu. Betul, jadi ada anak-anak yang justru ya datang kepada Tuhan karena menyadari keberdosaannya, itu betul. Jadi inilah momen di mana akhirnya anak-anak ini ya mengenal dan menerima keselamatan Tuhan. Tetapi yang makin menjauh dari Tuhan juga banyak juga gitu Pak Bone. Betul, karena memang ya mereka nggak siap untuk bertobat. Jadi yang datang kepada Tuhan adalah mereka yang siap bertobat, siap meninggalkan kehidupannya yang lama. Kalau mereka enggak, ya mereka nggak mau datang kepada Tuhan. Iya, jadi kalau paradigmanya seperti itu, bagaimana kita mau mengajarkan bahwa kasih karunia Tuhan itu masih tetap ada buat dia? Jadi kita memang bisa berkata misalnya bahwa Tuhan tetap menunggu, Tuhan itu sabar, dan dia terus memberikan kesempatan supaya kamu kembali, dan kamu bisa meninggalkan kehidupanmu yang lama. Nah, jadi kita bisa katakan seperti itu juga. Kita juga bisa katakan bahwa sampai seberapa lama ya kamu mau hidup seperti ini. Bukankah kamu sudah tahu apa yang benar? Jadi sudah, kamu yang penting datang dulu kepada Tuhan, mengakui keberdosaan kamu itu. Tapi ya udah jalani dengan bergumul, memang gak akan gampang. Mungkin dalam perjalanannya kamu masih bisa jatuh, tapi setidak-tidaknya kamu sekarang bergumul dengan Tuhan, bukan sendirian. Nah itu yang bisa kita dorong dia untuk terima. Iya. Alasan yang lain yang ketiga apa Pak Bol? Anak menolak karena ketidaksesuaian yang dilihatnya antara apa yang dijanjikan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Mungkin ya, misalnya dia pernah berdoa meminta kesembuhan untuk temannya yang tengah sakit. Ia percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan bahwa ia mengasihi kita serta mendengar doa kita. Ternyata Tuhan tidak meluluskan permohonannya. Sebaliknya Tuhan mengambil temannya. Nah, kenyataan-kenyataan seperti itu membuatnya kecewa dan bingung. Akhirnya dalam kekecewaan dan kebingungan,
dia pun memilih menjauh dari Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini sesungguhnya penolakannya bukanlah penolakan terhadap Tuhan, melainkan merupakan ungkapan protes dan kemarahan atas tindakan Tuhan. Nah, itu sebab sebagai orang tua kita harus bersikap bijak menghadapi reaksinya yang memilih untuk menjauh dari Tuhan. Jangan salahkan dia dan jangan berikan jawaban yang menyederhanakan pergumulannya. Misalkan dengan berkata, kamu mesti percaya pada keputusan Tuhan sebab keputusannya adalah terbaik. Nah, sebaliknya, katakan bahwa memang kita tidak mempunyai penjelasan atas semua keputusan Tuhan. Kita tidak selalu tahu alasan di belakang tindakannya. Katakan, semua anak Tuhan pasti pernah mengalami kebingungan ini, sebagaimana dapat kita lihat pada kehidupan Naomi. Nah, kita tahu Naomi kan juga mengalami musibah demi musibah dalam hidupnya, dan dia nggak mengerti mengapa Tuhan mengambil kedua putranya, mengambil suaminya. Nah, tapi akhirnya ya barulah dia dapat melihat Tuhan mempunyai rencana dalam hidupnya. Jadi ini disebabkan oleh kekecewaannya terhadap Tuhan gitu Pak Paul ya. Sebagai pribadi dia kecewa, lalu dia mulai mengundurkan diri dari Tuhan gitu. Ya, jadi kalau kita tidak memberikan nasihat, misalnya tindakan Tuhan ini pasti yang terbaik, kita mesti ngomong apa Pak? Memang yang dia memang minta adalah jawaban, penjelasan. Sebab dia akan bertanya, kan Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu kan akan mendengar doa kita. Nggak mungkin Tuhan tutup telinga. Dan menyembuhkan kan itu hal yang baik. Kenapa si Tuhan tidak mau menyembuhkan teman saya? Dia kan sanggup, tidak ada yang mustahil baginya. Apa alasannya Tuhan tidak mau menyembuhkan teman saya yang sakit itu? Nah, memang kita tidak punya jawabannya. Kita bisa memberikan jawaban yang bersifat prinsip atau teoritis, ya, bahwa memang Tuhan mempunyai rencana yang tidak dapat kita pahami sekarang ini. Nah, tapi jawaban itu memang bukan jawaban buat dia, sebab yang dia butuhkan adalah alasan yang spesifik mengapa Tuhan mengambil temannya itu. Kita tidak punya. Jadi ya memang akhirnya kita harus berkata, saya tidak tahu jawaban kenapa kok Tuhan memutuskan memanggil temanmu dan tidak menjawab doamu. Namun, kita bisa katakan, yang saya tahu adalah Tuhan itu pengasih. Kalau dia tidak pengasih, dia nggak akan mati untuk dosa-dosa kita. Dan kita tahu dia begitu baik kepada kita, dia telah memelihara hidup anak-anaknya. Tapi kita nggak mengerti kenapa ada kalanya dia melakukan tindakan seperti ini. Iya. Walaupun itu mungkin tidak memuaskan dia gitu, ya. Boleh. Kalau kita memberikan contoh-contoh, apakah itu menolong gitu? Bisa, makanya kita bisa memberikan contoh tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita secara langsung. Kita juga bisa memaparkan kisah-kisah di Alkitab seperti Naomi itu, yang memperlihatkan bahwa anak-anak Tuhan juga bergumul. Mereka nggak selalu mengerti alasan Tuhan berbuat sesuatu yang sulit dalam hidup mereka. Iya. Mungkin ada alasan yang lain, Bapak. Yang keempat dan terakhir ya, anak menolak iman Kristianinya karena dia menolak kita, orang tuanya. Begini ya, di dalam ketidaksempurnaan kadang kita melakukan hal-hal yang mengecewakan anak. Misalnya, kita sendiri yang jatuh ke dalam dosa. Nah, sewaktu anak melihatnya, kandaslah imannya, sebab selama ini kita telah menjadi figur rohani yang penting baginya. Atau dia menyaksikan betapa tidak rukunnya relasi kita sebagai suami istri. Betapa seringnya kita konflik. Namun, kita juga sering memberikan petuah rohani kepadanya dan menyuruhnya untuk taat kepada Tuhan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak lagi memeluk iman Kristianinya. Sebenarnya, penolakannya lebih didasari atas keinginannya untuk menjauh dari kita. Karena selama ini kita telah mewakili Kristus dan diidentikan dengan iman Kristiani, maka untuk menjauh dari kita, dia terpaksa menjauh dari Kristus. Baginya, hidup dekat dengan Kristus membangkitkan terlalu banyak memori yang tidak menyenangkan hidup dengan kita. Singkat kata, keputusannya untuk meninggalkan Tuhan
merupakan upayanya untuk memisahkan diri dari kita, bukan dari Tuhan. Dia membutuhkan ruang dan waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi, terlepas dari kita orang tuanya. Nah, itu sebab tindakan yang seharusnya kita ambil adalah bukan saja memberikannya ruang dan waktu, tapi juga mengakui bahwa selama ini kita tidak menjadi contoh yang positif baginya, dan bahwa keputusannya menjauh dari Tuhan sedikit banyak dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya pada diri kita. Nah, pada momen ini jika memungkinkan ya, mintalah maaf kepadanya dan katakanlah bahwa kita mengerti pergumulannya yang keluar dari keperihan hatinya. Ya, tapi kalau kita mengakui kesalahan itu dan meminta maaf bahkan gitu Pak boleh, apakah itu tidak malah mengkonfirmasi bahwa dia yang benar, bahwa keputusannya untuk meninggalkan Tuhan ini benar gitu Pak Bos? Bahwa kita ini salah, bahwa kita ini mengecewakannya, dan bahwa kita ini tidak mewakili Yesus dengan baik, dengan positif dalam hidupnya. Nah, itu memang adalah kenyataan yang memang kita mesti akui ya. Tapi setelah itu ya kita bisa berkata kepadanya, tapi janganlah kamu membuang iman kepercayaanmu, sebab urusan ini bukan urusanmu dengan Tuhan sebetulnya, urusanmu dengan kami. Dalam suatu keluarga yang anak-anaknya bukan cuma dia seorang gitu, jadi ada beberapa orang anak lain, sikap meninggalkan Tuhan ini akan berpengaruh enggak kepada adik-adiknya terutama? Bisa, tapi memang 14. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak menolak iman Kristen. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya